Pemirsa, mulai hari ini Bali membuka pintu penerbangan internasional bagi turis mancanegara dari 19 negara. Wisatawan mancanegara yang datang harus menjalani karantina selama 5 hari setibanya di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Wisatawan mancanegara yang tiba di Bali wajib menjalani sejumlah prosedur, diantaranya cek suhu tubuh serta registrasi Satgas COVID-19. Para penumpang juga diarahkan untuk menjalani pemeriksaan PCR di 20 bilik yang telah disiapkan pengelola bandara. Untuk menunggu hasil PCR terbit kurang lebih 1 jam. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait Bali yang telah menerima penerbangan internasional, kita langsung bergabung dengan kontributor Mansi Singko dari Denpasar, Bali. Iya, Mansi, tadi di awal Anda menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada penerbangan maskapai internasional yang tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ini terkait dengan regulasi yang belum jelas begitu dari Kementerian Perhubungan. Seperti apa selengkapnya, Mansi? Ya, dapat saya laporkan bahwa hingga saat ini saya sedang berada di terminal kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, di mana mulai hari ini secara resmi Bandara Ngurah Rai, Bali resmi dibuka untuk penerbangan internasional setelah hampir 2 tahun ditutup akibat pandemi COVID-19. Namun meskipun secara resmi telah dibuka untuk penerbangan internasional, hingga siang ini belum ada maskapai dari luar negeri yang melakukan pendaratan di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Hal ini dilakukan karena hingga saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan izin terbang ke Bandara Ngurah Rai, Bali. Meskipun pihak pengelola Bandara Ngurah Rai sendiri telah memastikan bahwa belum ada maskapai dari luar negeri yang memohon minta izin seperti itu melakukan penerbangan ke Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Pihaknya masih menunggu regulasi yang baik untuk melakukan penerbangan ke Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Demikian, Rolando. Baik, sekalipun memang hari ini sudah diresmikan ya, dibuka penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, namun sejauh ini Anda melihat belum ada maskapai internasional yang tiba di sana. Nah, jadi sebetulnya seperti apa prosedur yang harus dilakukan oleh wisatawan mancanegara ini yang ketika tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali? Jika seandainya ada maskapai penerbangan internasional yang melakukan pendaratan di Bandara Ngurah Rai, Bali, prosedur yang wajib dilakukan oleh wisatawan yang tiba di bandara adalah mereka wajib melakukan melintasi seperti thermal scanner seperti itu untuk mengetahui kondisi suhu tubuh mereka. Setelah itu mereka akan melakukan tes PCR yang disediakan oleh kantor kesehatan pelabuhan Bandara Ngurah Rai, Bali. Setelah mereka melakukan uji swab tersebut, mereka akan melakukan pemeriksaan imigrasi pemeriksaan imigrasi seperti surat keterangan negatif COVID-19, surat keterangan telah divaksin, dan surat keterangan dari bebas COVID-19 dari negara asal mereka. Setelah mereka melakukan cek administrasi keimigrasian tersebut, mereka akan berada di ruang di tempat saya laporkan saat ini untuk menunggu hasil uji swab tersebut. Di ruangan ini, tempat saya laporkan ini dengan kapasitas sekitar 300 penumpang seperti itu untuk satu kali penerbangan. Mereka harus antri untuk menunggu hasil uji swab tersebut. Nah, jika seandainya hasil uji swabnya negatif COVID-19, mereka akan diarahkan ke penjemputan dari pihak hotel untuk melakukan karantina seperti itu. Dan jika seandainya hasilnya positif COVID-19, Satgas COVID-19 Provinsi Bali akan mengantar mereka ke rumah sakit karantina COVID-19 seperti itu. Untuk penanganan seperti itu agar mereka tidak penanganan penjemputan wisatawan dari Bandara Ngurah Rai, Bali ke hotel langsung ditangani oleh pihak hotel sendiri untuk memastikan bahwa mereka melakukan karantina selama 5 hari. Nah, setelah melakukan karantina mereka bisa berwisata ke tempat wisata yang ada di Bali saat ini.
Sementara itu, Kepala Kantor Kakanwil Kumham Provinsi Bali Jamaruli Manwihuruk mengatakan bahwa wisatawan yang datang ke Bali wajib menunjukkan 4 visa seperti itu. Bisa menggunakan 4 visa, antara lain visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa izin tinggal terbatas. Visa tersebut bisa diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan syarat bahwa mereka ada penjamin warga negara Indonesia seperti itu. Asita Bali berharap bahwa jika seandainya ada wisatawan mancanegara yang akan berlibur di Bali, mereka berharap tidak hanya berasal dari negara-negara kawasan Asia, tapi Asita Bali mengharapkan bahwa ada wisatawan-wisatawan Eropa dan Amerika seperti itu. Pasalnya karakter dari wisatawan Asia selama berlibur di Bali, mereka hanya menghabiskan waktu sekitar 5 hari. Itu berarti mereka hanya menghabiskan waktu di karantina selama 5 hari tersebut. Mereka berharap ada pembukaan penerbangan untuk di kawasan Eropa seperti itu, karena wisatawan Eropa saat ini mereka memiliki waktu libur yang cukup lama di Bali seperti itu, maksimal sekitar 14 hingga 1 bulan seperti itu. Karena mereka berharap agar dengan waktu yang 14 hari sampai 1 bulan itu, mereka bisa melakukan karantina selama 5 hari. Setelah itu mereka bisa berwisata ke Bali untuk menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Rencananya untuk pengembangan terkait dengan proses penerbangan internasional, kapan maskapai yang akan mendarat pertama dan kapan akan dilakukan pada hari ini atau mungkin hari-hari selanjutnya, rencananya Gubernur Bali Iwayan Koster akan melakukan press conference di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali sore nanti. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Mansi Singko atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari kontributor Mansi Singko dari Denpasar, Bali.